ternyata ada satu lagi, itu lebih banyak lagi anak-anaknya, ada 30 anak. Bagaimana kejadian merinding. Anak-anak yang masih rata-rata di bawah 13 tahunan gitu ya, keterpaksaan, tapi kan mereka tidak bisa untuk berontak karena mereka masih belajar di lingkungan itu. Jadi sebenarnya mereka sekolah di sana juga karena gratis. Si pelaku ditangkap, mereka merasa, loh ini penolong saya selama ini, pelindung saya, maaf ya. Sekarang semua sudah dilahirkan. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Nah, dibilang kata Rasul, banyak orang munafik itu dari orang yang membaca Quran. Maksudnya bukan baca Quran, tapi orang yang bertopeng agama itu munafik semua. Nggak perlu ganti kostum, sorban, peci. Karena setan lebih senang orang-orang yang berkostum agama. Nabi Muhammad aja juga ditolak. Nabi Muhammad yang sudah disucikan Tuhan, dibaptis orang sempurna, itu aja masih ditolak. Nabi itu juga banyak musuh keluarganya. Sedikit yang bela Nabi dari keluarganya. Kalau setiap ngomong kejelekan orang itu katanya hibah aib, ya buang aja tuh Al-Quran. Al-Quran menceritakan tentang Fir'aun, tentang ini keburukannya. Ya, banyak. Kasus pemerkosaan di pesantren adalah bukti bahwa itu bukan akibat dari pakaian perempuan. Jadi jangan ngatur wanita berpakaian, tapi atur otak Anda supaya tidak ngeres. Jika Anda masih menyalahkan pakaian wanita sebagai akibat perkosaan, Anda adalah bajingan penjahat kelamin. KW ya, atau alias KB, melakukan tuntutan ya, semaksimal mungkin terhadap pelaku yang bersangkutan. Teman-teman sekalian ya, di samping dia menyalahgunakan kapasitasnya selaku tenaga pendidik ya, dana ataupun menyalahgunakan dana yang berasal dari bantuan pemerintah untuk kemudian misalnya digunakan untuk katakanlah menyewa apartemen. Total bayi yang sudah dilahirkan ada berapa, Pak? Tadi sudah disebutkan ada 8 bayi berarti ya? Yang santri kan? Iya, ada santriwati yang ada di pesantren di daerah Cibiru ya. Nah, itu yang melakukan adalah guru dari pesantren tersebut. Nah, dari laporan tersebut terungkap ada beberapa yang di bawah umur hamil. Pada saat dilaporkan di bulan Mei, itu ada beberapa yang sudah melahirkan. Ya. Modal bahasa Arab, baca buku standar, ngoceh, jual diri, saya keturunan Nabi. Kalau mau masuk surga, cinta sama saya, dukung saya. Ujungnya minta upeti. Bergaya pakai mobil mewah semuanya. Ini semua munafik. Jangan dengar ini Habib kadrun, Pak. Habib iblis sudah saya bilang. Ada keluarga Nabi seperti dia, dan saya yakin mungkin dia bukan keluarga Nabi. Tahu dari mana dia keluarga Nabi? Membuktiin dari mana? Bermoral bejat kalian semua. Berteriak-teriak mau membela Pancasila. Kalian tuh khilafah. Kalian lebih senang khilafah di Indonesia ini daripada Pancasila. Kenapa sekarang kalian tiba-tiba mau membela Pancasila? Hello? Harusnya mereka ini diusir dari negara ini. Karena mereka tidak mau Jokowi presidennya keluar dari negara ini. Adudum berkata, saya berdoa pakai bahasa Indonesia karena Tuhan saya bukan Arab. Itu betul. Ada lagi yang mengatakan bahasa Arab katanya ada bahasa surga. Ini sudah sesat, ini sudah kafir. Saya sering berdoa pakai bahasa Indonesia. Ngapain pakai bahasa Arab nggak tahu artinya? Hanya orang goblok nggak tahu artinya pakai bahasa Arab, berdoa pakai bahasa Arab. Lah gimana Anda mau sampai? Arab itu kalau tidak ada Ka'bah nggak punya kehormatan. Apa sih seninya ada budaya Arab? Tidak ada. Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Siapa coba intelektual Islam dari Arab? Tidak ada. Islam masih jauh dari kesempurnaan. Jangan sok Islami lah. Hindarin tuduhan kafir ini semuanya. Lihat Islam yang ada nih sekarang nih, pengen saya mau muntah kok lihatnya. Sudah nggak ada enaknya. Agama mempersulit orang. Banyak ulama itu, bagi ulama 212, bagi saya itu ilmunya ilmu sesat. Sekali lagi, Tuhan bukan Arab. Tahu Dudung kan, Jenderal Baleho? Tuhan bukan orang Arab. Nah, yang seperti inilah yang Allah utamakan juga untuk masuk neraka. Bahasa penghuni surga bahasa Arab. Jadi kalau bukan karena
para ulama, para habaib yang datang dari Arab bawa Islam ke Indonesia, ya, itu si Dudung mungkin masih nyembah pohon. Lalu Bahar Smith, orang seperti ini tidak pantas kita puja-puja dan puji-puji. Sebenarnya Rasulullah itu tidak suka kepada laki-laki yang mengikuti cara perempuan. Contoh, rambut panjang melebihi bahu, itu seperti perempuan, ya. Juga rambutnya dimerah-merahin juga kayak perempuan. Mulutnya juga kayak perempuan, itu juga Rasulullah kayak nggak suka, ya. Karena sekarang banyak laki-laki tapi bermulut perempuan, itu banyak. Ini pemerintah Jokowi ini mengkriminalisasi ulama yang mana? Bahar Smith, kau bukan ulama. Apalagi mulutnya menebarkan kebencian dan fitnah, itu harus ditangkap. Bahar Smith, kau jaga mulut kau, jangan sekali-sekali kau menebar kebencian atau permusuhan atau menyebar fitnah. Doa berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, berbahasa non-Arab, sepakat ulama mengatakan batal, tak boleh. Baik, ada kalau yang bukan bahasa Arab batal sholatnya. Mana ada orang kita sholat pakai bahasa asing. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Ada, kita mesti pakai bahasa Arab. Buat apa tutupan jilbab kayak ninja, tapi bulu kayak tadi keluar ngafin orang merasa diri paling Islam, kayak sorban, kayak selendang, peci. Allahu Akbar, ngajak berantem. Berdalil pakai baju sorban ini, kok gampang amat jadi Islam? Pakai sorban, pakai selendang ini terus jadi Islam. Ya, kalau cuma gitu nggak usah turun Nabi Muhammad. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir, bahwa patung Garuda itu kafir? Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh mencuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa. Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sigat 31 ayat 6 dulu kan udah dibaca kan? Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka, nanti membakar orang yang menggambarnya. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam. Kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar, itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada.
bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas aja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72 dan 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. Yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam dan ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, gak ada yang berani. Beb, Abe, iki lagi rame iki, Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kebunuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar.
bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Islam belum pernah sempurna. Pada detik pertama Nabi meninggal dunia sudah pecah kongsi. Sampai Nabi juga tidak ada yang mengurusi kafannya. Bahwa Nabi itu bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Memangnya Aladin, Bim Salabim. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur, dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Kejadian ini, anak-anak yang mendapat musibah ini adalah anak-anak kita, anak-anak di Garut. Ini ada di 2 kecamatan, paling tidak seperti itu. Jadi kronologisnya mereka karena belajar di sana. Itu apalagi kurun waktunya memang dari 2016 sampai 2021 sampai kemarin di waktu Mei. Ini terbongkar semuanya. 1 sampai ada 2 anak. Nah ini, tapi dari semua sekarang selama 6 bulan semua sudah lahir. Jadi kan tadi di TV saya melihat 2 lagi hamil, tidak. Sekarang semua sudah dilahirkan. Iya, semua ada di ibunya mereka masing-masing. Jadi sebenarnya mereka sekolah di sana juga karena gratis. Jadi mereka banyak bertalian saudara dan tetangga. Jadi seperti yuk kita belajar di sana gratis. Nah inilah awalnya. Dan mereka kurun waktu 2016 sampai 2021 mereka ada di sana. Salah satu pedulinya orang tua yang melihat kenapa anak saya berubah. Nah dari situlah akhirnya dengan ditemani oleh kepala desa mereka melapor ke Polda Jabar. Nah itu awalnya seperti itu. Insya Allah mereka sudah lebih kuat. Karena kami telah mempersiapkan seperti inilah. Karena kalau ini akhirnya kebuka, mereka harus siap menghadapi para media. Nah seperti ini. Karena mereka selama ini merasa aman di sana dan keluar si pelaku ditangkap, mereka merasa
loh ini penolong saya selama ini, pelindung saya, maaf ya. Nah itulah seperti itu. Akhirnya sekarang kita beri ini psikolog kami yang ada di P2 TP2 Kabupaten Garut, bukan untuk anak-anak saja, kepada orang tua. Bagaimana kalau melihat orang tua waktu kami memberi kabar, jadi waktu itu baru 1 kecamatan yang tahu setelah Polda dan P2 TP2 Jabar ke tempat kejadian, ternyata ada 1 lagi, itu lebih banyak lagi anak-anaknya, ada 6. Nah, dari Polda Jabar, BAP di tempat ini. Mereka pertama sebelum kembali kepada masyarakat, kepada rumahnya, semua ada di rumah aman kami. Jadi bagaimana detail, ini psikolog kami yang menanyakan bagaimana kejadian merinding. Anak-anak yang masih rata-rata di bawah 13 tahunan gitu ya, mereka waktu itu belajar, diperlakukannya seperti itu. Ya pasti ada kepaksaan, keterpaksaan. Tapi kan mereka tidak bisa untuk berontak karena mereka masih belajar di lingkungan itu. Dan apalagi walaupun dibilang pesantren, ternyata pengajarnya yang mengurus pesantren itu cuman si pelaku. Kalaupun ada guru yang datang, ternyata mereka diiming-imingkan untuk belajar, tapi ternyata mereka belajarnya adalah guru datang itu. Jadi guru datang yang sudah sisanya mereka masak sendiri, anak-anak itu. Waktu itu ada 30 anak yang ada di pesantren. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Kan tergantung orangnya aja kan. Iya dong. Yang nggak boleh tadi itu, yang nggak boleh itu berhala itu bukan patungnya. Bahwa segala sesuatu yang kita memberhalakan barang itu nggak boleh. Seperti uang. Kita jadikan berhala, kita jaga ketakutan. Ini kan itu berhala uang. Jadi yang dibilang patung itu segala sesuatu yang kita menyembah selain Tuhan. Bisa uang, bisa mobil. Mobil gara-gara anak kecoret, anak kita gampar. Jadi haram ya? Ya, itu yang mengharamkan patung cuma Wahabi. Ya? Itu grup-grupnya HTI. Kalau dari kalangan Habib sih enggak. Anda tinggal di hutan aja, besok Anda lewat Tamrin ada patung Sudirman, Anda ngamuk. Jadi tergantung ini aja. Kita ngelihat Ka'bah itu bukan batunya. Seperti orang lihat salib, bukan nyembah salibnya. Dalam salib itu ada nilai-nilai kemanusiaan yang ada Yesus di situ. Seperti kita tulisan Allah, nggak boleh kita lihat Allahnya aja tulisannya. Tapi ada di benak kita, dia adalah Maha Kuasa. Kalau emang itu nggak boleh, semua tutup aja sudah. Jangan menilai siapa yang bicara, tapi nilailah apa yang dibicarakan. Ada orang menuduh saya bukan Habib, nggak penting bagi saya itu bukan Habib atau enggak. Tapi nilai, pembicaraan saya itu benar apa enggak? Kalau nggak benar, mau saya Habib, mau siapa, buang. Semua itu tergantung amalnya. Kalau Anda Habib tapi beramal buruk, ya Anda jangan bilang itu Habib. Tapi kalau ada orang biasa mulia, ya Anda muliakan. Jadi tidak ada. Terus Anda mau dispensasi, Habib punya kelebihan, harus diperlakukan lebih. Oh, nanti kalau saya maksiat dimaafkan Tuhan, tidak ada. Justru bagi saya, beban jadi Habib. Ngapain jadi Habib? Anda pikir saya happy, Pak? Saya mau macam-macam, tidak enak nama Habibnya. Karena saya punya tanggung jawab terhadap Nabi. Tapi kalau saya berbuat buruk, saya lebih malu. Tapi enak orang bukan jadi Habib kok. Bisa bebas, bisa enak, tidak punya beban sosial. Jadi kebenaran itu bukan hak paten Habib. Siapa saja punya hak untuk melakukan kebenaran. Nabi Muhammad aja juga ditolak kok. Apalagi seorang saya. Nabi Muhammad yang sudah disucikan Tuhan, dibaptis orang sempurna. Dan sempurna kalau ngomong, nggak mungkin nyakitin. Itu aja masih ditolak. Apalagi saya. Kalau itu kebenaran datang dari orang Kristen, Anda ambil nasihat itu. Terus Islam itu cuma mau cari dari orang Islam aja. Jangan dong. Tinggal aja di hutan. Kebenaran itu ada di semua makhluk, di semua bangsa, di semua agama ada. Saya sering ngutip-ngutip kata-kata dari Yesus, saya ambil. Saya dengar nasihat dari pendeta, saya ambil. Buat apa kalau ada Habib ngajak makar? Ya Anda tinggal, Anda ikut, ya Anda goblok. Itu aja. Nabi itu juga banyak musuh keluarganya. Sedikit yang bela Nabi dari keluarganya. Saya Habib terus, enggak, saya ini berbicara ini bukan karena saya Habib. Ya oke lah, mungkin karena saya merasa ada beban, katanya ada turunan darah, saya harus ngajak kebaikan.
Nggak perlu ganti kostum, sorban, peci. Siapapun bagi saya, mau agama apapun, mau siapapun orang, mau pakaian apapun sekalipun telanjang, kalau baik di situ ada Tuhan. Mau bersorban segede radial, mau tiap hari ke masjid atau ke gereja ataupun, kalau dia jahat itu setan situ. Karena setan lebih senang orang-orang yang berkostum agama. Nah, dibilang kata Rasul, banyak orang munafik itu dari orang yang membaca Quran. Maksudnya bukan baca Quran, tapi orang yang bertopeng agama itu munafik semuanya. Mau nasab mulia, kalau perilakunya jahat, ya itu lebih bajingan. Kalau bahal itu sudah di media massa, sudah konsumsi publik, ya orang boleh kritik. Yang saya kritik Rizik itu yang perilakunya apa? Akan mengancam kehidupan kemanusiaan. Kalau setiap ngomong kejelekan orang itu katanya hibah aib, ya buang aja tuh Al-Quran. Al-Quran menceritakan tentang Fir'aun, tentang ini keburukannya. Banyak. Kasus pemerkosaan di pesantren adalah bukti bahwa itu bukan akibat dari pakaian perempuan. Jadi jangan ngatur wanita berpakaian, tapi atur otak Anda supaya tidak ngeres. Jika Anda masih menyalahkan pakaian wanita sebagai akibat perkosaan, Anda adalah bajingan penjahat kelamin. KW ya, atau alias KB. Ya, ini kami dari Kejaksaan Tinggi, Pas Bidum, sejajaran sangat konsen dalam perkara ini. Karena ini bukan hanya menyangkut masalah kemudian delik susila, tapi ini termasuk kejahatan kemanusiaan yang kemudian menyalahgunakan kedudukan dan posisinya selaku guru, seorang pendidik yang seharusnya mengedepankan bagaimana integritas dan moralitas ini. Ya. Nanti akan kami pantau terus sekarang, dan saya juga mohon bantuan teman-teman sekalian ya, untuk kemudian menginformasikan pada kami, sehingga nanti akan kami lakukan tuntutan ya, semaksimal mungkin terhadap pelaku yang bersangkutan. Ada kemungkinan untuk hukuman kebiri, Pak? Nanti kita lihat ya, kita lihat. Pasti akan kita lihat, akan kita pelajari, akan kita kemudian kaji secara lebih lanjut terhadap yang bersangkutan itu. Teman-teman sekalian ya, di samping dia menyalahgunakan kapasitasnya selaku tenaga pendidik ya, yang bersangkutan juga menggunakan yayasan sebagai modus operandi kejahatannya. Jadi ada dugaan-dugaan kami ya, dari teman-teman intelijen sudah melakukan pengumpulan data dan keterangan ya, melakukan penyelidikan ya, bahwa ada dugaan kemudian juga menggunakan ya, dana ataupun menyalahgunakan dana yang berasal dari bantuan pemerintah untuk kemudian misalnya digunakan untuk katakanlah menyewa apartemen. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu.
Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.